Halo sahabat sehat, hari ini Aib Impact akan membagikan tips agar tubuh tetap kuat dan sehat di dalam berpuasa. Seperti yang kita ketahui, puasa adalah sebuah tindakan yang sengaja untuk tidak makan dan tidak minum untuk beberapa kepentingan. Secara umum biasa dilakukan untuk kepentingan spiritual. Nah, kalau di dalam dunia kesehatan, puasa biasanya dilakukan untuk pasien-pasien sebelum operasi atau pasien-pasien sesudah operasi. Biasanya beberapa jam, 6 jam sebelum operasi, pasien akan dipuasakan, dan setelah operasi biasanya pasien juga akan tetap dipuasakan. Atau di dalam beberapa kasus biasanya pasien dipuasakan untuk regulasi insulin, regulasi gula darah di dalam tubuhnya. Biasanya pasien dengan penyakit diabetes, ketika gulanya naik itu akan dikontrol melalui obat yang namanya insulin. Nah, itu nanti ada tahapannya, ada protapnya untuk menjalankan, kalau di medis dikenal dengan regulasi insulin. Nah, biasanya dalam regulasi insulin tersebut pasien dipuasakan. Terlepas dari yang sudah saya jabarkan tadi, sekarang saya pengen membagikan tips bagaimana agar tubuh kita tetap kuat dan sehat di dalam berpuasa. Saya membagikan tips ini dari apa yang saya dapatkan. Walaupun saya non-muslim, saya pun juga ikut berpuasa seperti teman-teman muslim. Yang pertama, ketika kita berpuasa, jangan lupa untuk sarapan. Kalau teman-teman yang muslim dikenal dengan nama sahur. Jadi kalau teman-teman muslim pasti sahur kan? Nah, kalau di non-muslim itu, kalau saya lebih memakai bahasanya adalah sarapan. Di dalam sarapan atau sahur ini, yang pertama-tama harus dikonsumsi lebih banyak, kalau saya pribadi, adalah air putih. Harus minum air putih yang banyak karena sepanjang hari kita tidak akan makan dan minum. Kemungkinan untuk dehidrasi itu sangat besar. Nah, sedangkan tubuh kita ini komponennya lebih banyak air. Karena itu kita harus mengkonsumsi air lebih banyak dulu supaya kita tidak dehidrasi pada saat berpuasanya. Apalagi teman-teman kerjaannya lumayan tinggi atau lumayan memerlukan energi. Kemudian makan yang cukup atau makan yang bergizi pada saat sarapan. Biasanya karena kita orang Indonesia, ya bisa kita pakai sarapan nasi, kemudian ada sayurnya, kemudian ada buahnya. Nah, itu akan memberikan energi sepanjang kita berpuasa. Sepanjang puasa diusahakan pada saat selesai sarapan atau selesai sahur, diusahakan jangan tidur. Karena kalau kita tidur, biasanya setelah bangun kita akan merasa sangat lelah. Dan dalam istirahatnya pun perlu diperhatikan. Istirahat di dalam puasa juga jangan terlalu banyak. Karena biasanya tubuh akan merasa sangat lemah ketika kita terlalu banyak tidur. Tidurlah secukupnya 15-30-45 menit. Setelah itu, lakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Paling penting adalah menekankan atau menstimulasi pikiran kita. Kalau saya pribadi, saya selalu mengatakan saya kuat berpuasa, saya harus segar, saya harus tetap prima. Itu yang saya kerjakan. Makanya ketika saya berpuasa, saya selalu mengusahakan diri saya terlihat tidak puasa. Beberapa teman-teman yang memiliki kondisi-kondisi tertentu bisa saja ketika sahur atau ketika sarapan itu mengkonsumsi suplemen atau vitamin. Nah, kalau teman-teman yang memiliki penyakit lambung, diusahakan pada saat sahur atau sarapan ini tetap minum obat lambungnya. Jadi kalau saat berbuka, obat lambungnya pun tetap dikonsumsi. Kemudian jangan pada saat berbuka puasa atau ketika menyelesaikan puasa kita, jangan langsung makan secara lahap, langsung menghabiskan sebuah porsi yang besar, karena biasanya kita akan merasa kenyang sekali dan tidak enak di bagian perut. Karena perut akan merasa begitu kencang karena tiba-tiba makan. Karena sepanjang hari kita sengaja mengkosongkan gaster kita atau lambung kita. Sepanjang hari lambung ini kosong, tiba-tiba diisi makanan yang begitu banyak, dia akan ibaratnya langsung mengembang dengan tiba-tiba dan membuat rasa yang tidak nyaman di perut kita, bahkan ke diri kita sendiri. Teman bisa menyelingkan pada saat puasa tetap berolahraga. Walaupun jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu diporsir tenaganya. Saya pribadi ketika saya berpuasa, saya akan mengambil olahraga itu ketika dekat jam saya akan menyelesaikan puasa saya. Dengan begitu saya punya waktu untuk ketika selesai saya olahraga, tidak beberapa lama kemudian saya bisa langsung menyelesaikan puasa saya atau berbuka puasa.
Ini tips yang bisa saya bagikan. Saya ucapkan selamat berpuasa untuk semua teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Saya pribadi, walaupun saya non-muslim, saya pun juga tetap ikut berpuasa. Dan saya berharap kita semua bisa menyelesaikan puasa ini dengan baik dan tetap sehat dan bugar. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini agar video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Ayu Impact, God bless you non-stop.